Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan kuliah untuk manajemen keuangan lanjutan, di mana kemarin kita membahas tentang investasi. Sekarang bahasan kita risiko dalam investasi, di mana setiap investasi itu pasti dijumpakan ada risiko. Maka dalam hal ini kita akan memasukkan unsur-unsur risiko di dalam sebuah investasi. Bahasan kita kali ini adalah membahas tentang diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian risiko. Apa itu risiko? Terutama di dalam investasi dalam hal ini. Kemudian ada beberapa macam-macam risiko. Jadi ada beberapa jenis-jenis risiko. Kemudian ada perhitungan risiko dalam investasi. Bagaimana risiko investasi itu bisa dihitung. Artinya menghitung risiko sebuah investasi. Kemudian perhitungan risiko aliran kas. Jadi ada aliran kas karena antara prediksi dan kenyataan itu terkadang terjadinya perbedaan antara ada harapan yang terkadang menyimpang dari apa yang diharapkan. Harapannya untung ternyata tidak untung, harapannya untung 1000 ternyata rugi malah cuma 800. Ini terjadi antara harapan dan realita itu terjadi perbedaan. Itulah terjadinya risiko aliran kas. Kemudian perhitungan risiko proyek dan analisis sensitivitas. Ini bahasan kita di sini. Kemudian berlanjut pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan adanya sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi di masa yang akan datang, atau chance that some unfavorable event will occur. Maknanya di dalam sebuah investasi itu sebelumnya kan investasi itu dilakukan dalam studi kelayakan bisnisnya, itu kan perusahaan diharapkan itu untung gitu, diharapkan menguntungkan di masa yang akan datang. Jadi perencanaan investasi itu sudah dihitung, diteliti bahwa perusahaan ini nanti kalau dilakukan investasi maka akan menguntungkan. Harapannya seperti itu. Jadi proyek itu dilaksanakan atau seseorang melakukan investasi kan berharap untuk dapatkan keuntungan seperti itu, atau dapatkan nilai sebuah return, dapat pengembalian yang lebih dari sekedar yang sudah diinvestasikan. Tetapi ternyata karena kondisi ke depan itu tidak pasti, atau kondisi ke depan itu kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, setelah jalannya waktu ternyata menyimpang dari harapan. Jadi antara realita dengan harapan itu ternyata berbeda. Itu yang dikatakan risiko, bahkan malah rugi. Rugi dari yang sebenarnya diprediksi menguntungkan, ternyata itu malah depan itu malah rugi. Jadi itu, ini risiko yang terjadi antara harapan dan realita itu berbeda. Harapannya untung, ternyata tidak menguntungkan setelah terjadi investasi itu dilakukan. Umpamanya seperti ini contoh ya. Umpama seorang investor membeli short term atau hutang ya, obligasi dari pemerintah. Obligasi pemerintah senilai 100 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun. Ini kalau obligasi ya, ini obligasi. Ini menjelaskan seperti itu. Ini obligasi itu berarti kita membeli surat berharga yang berupa obligasi, meminjamkan aset kita kepada pemerintah, membeli saham kepada pemerintah, membeli obligasi berarti hutang negara gitu. Membeli surat hutang negara.
Dalam hal ini adalah yang mengeluarkan adalah pemerintah. Short term bond jangka pendek oleh pemerintah selama 5 tahun. Dalam contoh kasus ini pendapatan yang akan diperoleh investor ini adalah pasti karena ini adalah bunga 15% selama 5 tahun. Karena itu adalah berupa pinjaman yang berupa obligasi, berarti ini adalah setiap tahunnya mendapatkan 15,5% bunganya yang diperoleh. Maknanya ini pasti. Kalau ini sudah memberikan pinjaman, ini pasti. Maka dikatakan ini adalah risk free, tanpa risiko, free risk ya. Free risk adalah investasi tanpa risiko. Jadi kalau kita membeli obligasi itu adalah obligasi kan dapat bunga, ini dikatakan investasi tanpa risiko, bebas risiko, free risk. Kalau itu seandainya kita berinvestasi di dalam memberikan pinjaman atau membeli obligasi. Kemudian contoh yang kedua, seandainya kita punya aset uang sebesar 100 juta diinvestasikan dalam bentuk saham. Saham ini, kalau tadi adalah di sini obligasi, di sini berupa saham. Jadi obligasi tadi adalah investasi bebas risiko. Nah, nanti akan beda dengan kalau kita investasinya di dalam pembelian surat berharga yang berupa saham. Atau kita melakukan investasi sendiri. Jadi kalau saham itu kan bukti kepemilikan sebuah perusahaan, penyertaan saham, penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Satu perusahaan, maka hasil investasi ini tidak bisa diramalkan dengan pasti. Jadi kalau kita investasi berupa saham itu kan kalau kita memberi saham itu maknanya kan harga saham itu kadang naik kadang turun, prediksinya ada naik ada turun, kemudian kita dapatkan sebuah dividen itu yang diharapkan dapatkan harga saham yang naik dan kita dapat dividen. Kalau penghasilan return investasi pengembalian dari saham dapat dividen dan namanya capital gain, kenaikan harga saham. Tapi juga ada capital loss, ada turunnya harga saham. Ini menyebabkan adanya capital loss, kerugian karena turunnya harga saham. Terkadang dapat capital gain, kadang tidak dapat capital gain, malah capital loss, jadi kerugian. Kadang harganya tapi kadang turun. Diprediksi ketika kita membeli surat berharga berupa saham itu kan orang berani membeli itu kan berharap dia dapatkan untung dengan naiknya harga saham. Tetapi dalam realitanya itu kemungkinan juga malah rugi, harga sahamnya malah menurun. Jadilah capital loss seperti itu. Karena returnnya bervariasi sejumlah besar angka dengan nilai positif sampai dengan angka nilai minus. Bisa juga positif, harga naik, tetapi juga harga turun dari harga normal, harga yang harga beli pada waktu harga beli saham itu. Jadi membeli saham itu investasi dalam bentuk saham, atau itu ibaratnya seperti ini ya, seperti ini. Atau kita tidak melakukan satu usaha, membeli saham bukan misalkan contoh kita memberikan perusahaan atau membuat suatu investasi itu. Nah, investasi yang kita lakukan itu terkadang berharapnya dilakukan investasi, kita kan punya harapan gitu. Dengan investasi ini kita semakin kita akan dapatkan lebih dari apa yang sudah kita miliki, seperti itu. Return atau pengembalian atau mendapatkan nilai perusahaan kita ini makin bertambah gitu. Atau kita tambah kaya dengan investasi itu. Tapi ada juga yang menyebabkan kita melakukan investasi malah rugi. Bukan tambah kaya, malah tambah
kurang harta kita, seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Ini kalau kita melakukan investasi itu sendiri, membuat perusahaan sendiri seperti itu. Dan ini pertimbangan kita. Maka investasi yang berupa saham atau kita mendirikan perusahaan sendiri atau itu patungan atau apalah seperti itu ya, bisa juga. Kalau PT itu kan patungan dari sebagai semua pemilik modal seperti itu. Maka membuat investasi itu baik itu pribadi atau patungan atau PT itu saham ya, berupa saham, bentuknya saham, maka karena hasilnya yang tidak pasti, maka inilah dikatakan investasi dalam bentuk investasi sendiri berupa saham atau memberikan usaha sendiri. Ini dikatakan investasi yang beresiko. Investasi yang beresiko. Maka materi kita dalam hal ini kita akan membahas risiko di dalam sebuah investasi. Investment risk atau risiko investasi adalah dapat diartikan dengan probability of loss, yaitu semakin besar kemungkinan untuk rugi, maka investasi tersebut akan semakin beresiko tinggi. Jadi kalau kemungkinan besarnya ruginya besar, itu berarti resikonya tinggi. Seperti itu. Contoh ini ya, kalau kita dadu, contohnya dadu, kalau kita memasang di satu tempat di satu angka, dadu kan ada 6 angka ini, 6 angka. Tapi saya nggak ngajari Anda untuk jadi pemain dadu, enggak ya. Atau yang lain juga bisa lah, itu investasi yang lain. Kemudian kalau kita punya 100 rupiah, 100 ribu ditaruh di dalam satu angka, maka resiko untuk tidak dapatnya besar dibandingkan dengan kalau kita 100 ribu ini kita tempatkan di dua angka atau 3 angka, 2 angka atau 3 angka. Kalau ditaruh di 2 angka 50, contohnya 50, 100 kan, maka resikonya lebih rendah daripada kalau kita dipasang di satu angka. Kalau di 2 angka resikonya lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita memasang satu angka, apalagi lebih seperti itu. Maka ini resiko. Ya, resiko adalah antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Nah, kalau satu angka itu kalau dapat ya resikonya itu berbanding lurus dengan returnnya. Kalau resiko tinggi, return yang diharapkan kalau dapat itu juga besar. Tapi resiko rendah, resiko yang tadi kalau ditaruh di angka, kalau 1, 2 ditaruh di 2 angka, maka keluar satu angka. Kalau dapat itu resikonya akan lebih rendah daripada satu angka. Kalau resikonya rendah, kalau dapatnya juga rendah, tidak setinggi di satu angka. Kalau itu dapatkan angka itu muncul seperti itu, yang di angka yang ditempatkan itu muncul. Risikonya rendah, tapi kalau itu return pengembaliannya untungnya juga rendah. Jadi sebanding itu, kalau risiko tinggi returnnya juga tinggi. Tapi ini di dalam teori itu ya, di dalam teori. Tapi dalam dunia realita juga belum tentu juga. Risiko tinggi belum tentu returnnya tinggi, juga belum tentu. Tapi contoh tadi kan seperti itu. Tapi dalam teori risiko tinggi itu returnnya juga tinggi. Kriteria risiko adalah apa yang akan kita lakukan belum tentu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi antara hasil dan harapan itu tidak pasti, itu tidak pas gitu, tidak cocok gitu. Ini munculnya risiko. Semua ini adalah dalam situasi keadaan uncertain atau under risk. Risiko ini terjadi karena kondisi yang tidak pasti. Tidak pasti. Bisa saja Anda investasi terjadi kebakaran, krisis ekonomi, bisa saja terjadi bencana, bisa saja terjadi perubahan indikator ekonomi di masyarakat, terjadi
Contohnya kemarin ada corona, kemudian ada bakaran seperti risiko, kemudian ada krisis ekonomi, tingkat suku bunga yang berubah, nilai tukar yang berubah, terjadinya Ukraina perang dengan Rusia, ini kan terjadi gejolak, terjadi relaksasi ekonomi secara internasional. Pada waktu didirikan investasi itu, dilakukan investasi di awal itu, buat keputusan itu di awalnya tidak terjadi itu, tapi di dalam perjalanan investasi itu terjadi peristiwa seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan munculnya risiko-risiko di dalam investasi. Akan berdampak, kondisi yang akan datang itu akan berdampak terhadap sebuah investasi. Kemudian kondisi yang akan datang ini ada tiga. Certain, jadi certain itu kondisi yang akan datang itu pasti itu, tertentu itu, pasti itu, tentu itu adalah merupakan suatu keadaan yang kita ketahui sebelumnya tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan keadaan ini dapat diketahui secara pasti, misalnya membeli obligasi tadi, utang negara tadi, memberi obligasi ini kan pasti. Kalau yang namanya kita memberikan pinjaman itu kita dapat bunga, pinjaman itu bunga itu pasti dapat, walaupun perusahaan yang kita beri pinjaman itu rugi, tetap kita kan dapatkan bunga. Kalau itu obligasi, maka dikatakan obligasi itu adalah investasi bebas risiko. Jadi yang diberi pinjaman itu baik dia rugi apapun dia laba, tetap dia dapat persentase dari bunga yang dijanjikan. Kemudian ini kondisi yang pasti ya. Kemudian uncertainty adalah pengambilan keputusan yang tidak mengetahui pengalaman di dalam rangka proses pengambilan keputusan tentang alternatif mana yang sekiranya akan dipilih dari berbagai alternatif keputusan yang ada. Jadi kita tidak bisa memastikan kondisi yang akan datang. Ada pilihan-pilihan, berbagai macam pilihan investasi, tetapi kondisi yang akan datang, kepastian itu kita tidak memiliki pengetahuannya. Kondisi yang akan datang seperti apa, kondisi yang tidak pasti itu seperti apa, kita tidak memiliki. Kemudian berikutnya di sini adalah under risk, adalah pengambilan keputusan yang punya kemampuan untuk memilih alternatif mana yang baik, alternatif mana yang baik, seperti itu. Jadi ada satu pengetahuan kondisi yang akan datang itu bisa diketahui, tidak pasti ya, kondisi yang akan datang itu bisa diketahui, tapi sebelumnya itu sudah dilakukan penelitian. Penelitian itu kan untuk memberikan kepastian yang akan datang, kondisi yang akan datang, diprediksi gitu. Diprediksi. Diprediksi, diketahui kondisi yang akan datang, resiko-resiko ya, kemungkinan yang terjadi itu sudah diteliti gitu, diteliti. Maka penelitian itu memastikan bahwa terjadinya ini peristiwa. Penelitian meneliti itu mengetahui pasti yang akan datang, yang tidak diketahui sekarang, tetapi karena diteliti, diprediksi, bisa memprediksi kondisi yang akan datang. Maka inilah yang dikatakan resiko. Studi kelayakan bisnis, sebelum investasi dilakukan, maka dilakukan studi kelayakan bisnis yang akan memberikan sebuah kesimpulan dalam studi kelayakan bisnis, penelitian sebelum investasi dilakukan. Itu adalah dari penelitian itu menghasilkan kebijakan, itu adalah investasi ini adalah layak. Nah, gitu loh maksudnya. Ini layak, maknanya ini adalah menguntungkan. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan gitu. Pengetahuannya ada gitu.
dipastikan. Maka inilah yang dikatakan terjadinya risiko tahu, tetapi karena kondisi yang akan datang tadi sering berubah-ubah pasti. Berubah-ubah, maka terjadilah ketidakpastian tadi. Tapi diketahui tentang kondisi yang akan datang. Ini ada kriteria tentang kondisi yang akan datang. Tidak pasti tetapi diteliti untuk mengetahui kondisi ketidakpastian di depan itu baik atau buruknya sudah diteliti sebelumnya. Ada 4 aspek antara lain dalam risiko investasi ini. Ada beberapa yang kita akan bahas. Variabilitas of return-nya, jadi variasi keuntungan dari sebuah investasi risiko, ya. Dan standar deviasi ini adalah keuntungan yang diharapkan dari sebuah investasi, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga kemungkinan keuntungannya sebesar itu. Kemudian adalah standar deviasi. Data deviasi itu adalah mengukur besarnya investasi. Dalam keuangan, risiko itu diukur dengan statistik yang namanya standar deviasi. Penyimpangan antara rata-rata dengan real gitu. Rata-rata dengan real itu dibagi dengan itu penyimpangan tadi, koefisiennya tadi, maka diperoleh risiko. Kemudian menghitung beta koefisien tingkat perubahan. Tingkat perubahan betanya berapa, koefisiennya tingkat perubahan itu di dalam capital asset pricing model. Kemudian ada sistematik resiko. Bahasan kita sistematik resiko yang sistematik. Ada 2 jenis resiko, yaitu resiko sistematik dan resiko unsistematik. Resiko yang tidak bisa dihindari oleh semua investasi, namanya resiko sistematik. Nanti di belakang akan dibahas. Bahasan kita di sini. Sekarang bahasan kita adalah variasi keuntungan. Ini contohnya. Ada perusahaan X dan Z. Perusahaan X dan Z. Perusahaan sejenis ya. Ini perusahaan sejenis. Keadaan ekonomi, ini kondisi yang akan datang. Keadaan ekonomi bisa boom, bisa normal, bisa terjadi resesi. Bisa puncak, bisa baik, kondisi yang baik, kondisi yang normal, dan kondisi resesi. Dalam 1 tahun itu kadang-kadang ada kondisi yang boom, misalkan konveksi, perusahaan konveksi contohnya. Pada saat-saat hari raya, tahun ajaran baru, itu kan ekonomi sedang puncak gitu, kalau dari segi pakaian, konveksi gitu. Kondisi normal, kondisi sepi, resesi, kondisi sepi, kondisi normal, kondisi resesi. Kapan rame-ramenya orang beli baju, kapan biasa-biasa orang nggak beli baju, atau sepi dari pembeli, seperti itu. Kondisi ekonomi dalam 1 tahun, contohnya ini kayak yang akan datang. Probabilitas yang terjadi kondisi sepi ini 0,3%, normal 0,4%, resesi 0,3% dalam 1 tahunnya ini, dalam hal ini ya. Contoh ini adalah dalam 1 tahun kondisi ekonomi. Pada saat ini Anda perhatikan di sini. Pada saat boom, probabilitasnya adalah 0,3. Ini dalam 1 tahun misalkan berapa? Dari masa 1 tahun 360 hari atau 366 hari itu
dikalikan 0,3 berapa lama itu boomnya gitu maksudnya di sini kalau itu perhitungannya boomnya. Kemudian keuntungannya pada saat boom ini adalah 100%. Maka expected of return-nya diperoleh 30%. Diperoleh dari 0,3 dikalikan 100%. Maka keuntungan yang diharapkan ini adalah 30%. Diperoleh dari 0,3 kali 100%. Dalam tahun yang sama kondisi normal itu adalah 0,4 atau 40%. Probabilitas ini kan totalnya harus 1. 0,3, 0,4, 0,3 di jumlah 1, nilainya 1 ya, 100%. Pada normal ini adalah 15%. Kondisi tingkat keuntungannya, rate of return-nya, 15% pada kondisi normal, probabilitas normalnya adalah 0,4. Maka expected return-nya, keuntungan yang diharapkan sebesar 6% diperoleh dari 0,4 di sini dikalikan 15%. Diperolehlah 6%. Kondisi resesi 0,3 terjadi kerugian 70%. Kerugian ini 70%, maka expected return-nya rugi adalah 0,21% ya, minus 21%. Maka expected rate of return-nya, keuntungan rata-rata yang diharapkan ya. Rate of return itu adalah tingkat keuntungan, expected return itu adalah keuntungan yang diharapkan. Expected rate of return-nya tingkat keuntungan rata-rata yang diharapkan sebesar 15%. Penjumlahan 30 ditambah 6% dikurangi 21% diperoleh sini 15%. Jadi keuntungan expected return rate of return-nya dari perusahaan X ini sebesar 15%. 15%. Kemudian untuk perusahaan Z, ini kondisi ekonomi masih juga sama ya, masih sama. Ini adalah kondisi ekonomi. Kemudian ini probabilitasnya sama seperti di atas ya, cara hitung-hitungannya juga sama. Ini untuk perusahaan Z. Rate of return-nya di sini, diperoleh sini, kemudian expected return-nya diperoleh di sini. Nah, di sini juga 15%. Nah, diperoleh 15% dan 15%. Jadi kondisi perusahaan X dan Z dalam berbagai kondisi tadi. Nah, sekarang kita melihat bahwa perusahaan X dan Z ini memiliki tingkat keuntungan yang sama, yaitu sebesar 15%. Tapi akan kelihatan berbeda mana dari kedua investasi perusahaan X dan Z ini. Kita akan melihat dari sisi risiko gitu. Dari segi risiko ini, pertama kita akan melihat kondisi tadi ya, expected of return-nya tadi. Ini kondisi untuk perusahaan apa tadi? Ini perusahaan A ya, ini perusahaan A, gambarannya perusahaan A, di sini ini perusahaan B. Ini tadi kondisi ekonomi boom, normal, kemudian normal dan kemudian resesi. Ini probabilitasnya yang terjadi ya. Kemudian tingkat keuntungannya di sini, tingkat keuntungan apa? Probabilitas tadi. Kemudian maka expected return-nya di sini. Ya, expected return-nya nolnya di sini ya. Ini nol di sini loh ya. Maka tingkat keuntungannya di sini 15%.
tadi. Bisa 15%. Ini adalah return ya. Ini di sini adalah return, di sini adalah probabilitasnya. Nah, ini adalah untuk perusahaan B. Perubahan B tadi adalah kondisi normal, kondisi krisis, boom, normal, dan krisis. Expected return-nya sama-sama 15% di sini gambarannya, kalau bisa digambar. Nah, ini grafik ini adalah yang horizontalnya adalah tingkat keuntungannya, ke atasnya adalah probabilitasnya. Sekarang kita akan melihat standar deviasinya. Jadi keuntungan 15% tadi, kita akan melihat dari dua perusahaan XZ tadi, risikonya masing-masing seperti apa dari kedua investasi tadi. Kalau kita melihat memasukkan unsur risiko di dalam sebuah investasi, hitungan besarnya expected rate of return tadi seperti tadi ya, ini probabilitas dikali rentabilitas, rate of return-nya tadi diperoleh expected of return-nya ini ya, diperoleh ini rumus yang di atas tadi. Berarti antara probabilitas dan kemudian kita lanjutkan. Jadi ini sebenarnya rumus ini adalah ini diperoleh hitungan, contohnya adalah ini tadi. Ini hitungnya tadi. Jadi perkalian expected of return-nya tadi diperoleh dari return dikalikan probabilitasnya di sigma. Sigma tadi di sini maknanya ini sigma diperoleh 15% gitu loh. Jadi rumusan yang tadi ini diperoleh dari hitungan ini, diperoleh rumusannya adalah yang di ini yang ini ya, di sini. Jadi rate of return-nya dikalikan probabilitasnya, kondisi 3 total di sigma di total ketemulah 15% tadi yang di sini. Kemudian sekarang untuk resiko kuadrat masing-masing ya, ini tadi boleh ini sigmanya tadi. Kemudian kuadrat masing-masing deviasi kemudian tidak dikalikan dengan masing-masing probability of return untuk bisa memperoleh variannya. Jadi untuk memperoleh standar deviasi mengukur tadi untuk varian ya, untuk varian varian standar deviasi varian tadi, deviasi varian ini pengurangan tadi rate of return dikurangi rata-rata diperoleh itu tadi, tingkat keuntungan tadi dikuadratkan dikalikan probabilitasnya di sigma, ketemulah varian. Varian dari tingkat keuntungan. Varian tadi di akar, akarnya tadi diakarkan di sini, muncullah di sini akar, maka ketemulah di sini ada standar deviasi. Ini akar ya, akar nanti. Jadi varian di akar itu ketemu standar deviasi. Ini ya cara mengukur besarnya resiko investasi, besarnya resiko atau standar deviasi sebagai alat untuk mengukur resiko. Jadi pengukuran standar deviasi ini digunakan untuk dalam keuangan sebagai alat pengukur besarnya resiko dalam sebuah investasi. Ini akar ya, ini di sini akar, bukan V, ini bukan centang, bukan, tapi akar. Contohnya ini ya, ini bedanya di sini aja ya, bedanya. Ini tadi kan
Ini kondisinya ini. Kondisi boom ya untuk perusahaan Z tadi contoh 20, 15 dan 10 ya. 20, 15, 10 sebentar saya lihat dulu tabelnya. Ini ya, ini mas Z dulu, ini contohnya ini adalah Z dulu ya, yang Z dulu. Perusahaan Z ini kondisi boom normal dan resesi, tingkat keuntungannya 20, kemudian 15, 20 dikalikan dengan tingkat expected of return-nya dikurangi maaf, bukan dikalikan, dikurangi dengan expected of return-nya untuk perusahaan Z 15% tadi. Ini dalam persentase ya, 20%, 15% ini dijadikan 20, 10 dalam persen ini. Masing-masing dikurangi 15. Nah, dikurangi 15. Nah, ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan ketemulah 5% dikuadratkan dapat 25 0 25 kondisinya. Terus masing-masing ini dikalikan probabilitasnya masing-masing tadi. Kondisi boom tadi 30%, kondisi normal tadi 40%, kondisi resesi 30%. Ini kalau kita melihat dari risiko itu dilihat dari investasi, maka sekali lagi kita akan memilih perusahaan X karena standar deviasinya lebih rendah dibandingkan perusahaan Z yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, walaupun kedua perusahaan tadi memiliki tingkat risiko tingkat keuntungan yang sama. Tingkat keuntungan yang sama.